Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam ngaji As-Sittin Al-Adliyah. Kali ini kita sampai pada hadis ke-55. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id qala. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id qala, berkata siapa Abu Sa'id, Ja'at, datang siapa imro'atun, seorang perempuan, ilan nabi, maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu halai utawi kami, kita iku indahu, ada di samping Nabi. Faqalat, maka berkata siapa imro'ah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zauji, sak temene suami saya, sak temene garwa ingsun, Safwan bin Mu'attal, yaiku Safwan bin Mu'attal, iku yadribu memukul siapa Safwan ni ingsun. Idza shallaitu, nalikane salat, ketika salat siapa saya. Wa yufattiru, dan membuat berbuka, menyuruh berbuka siapa Safwan ni ingsun. Idza sumtu, nalikane berpuasa siapa ingsun, jika berpuasa siapa saya. Wala yusolli, lan ora salat sapa Safwan salatal fajri, ing salat subuh, hatta tatlu'a, sehingga muncul terbit apa asyamsu, srengenge matahari. Qala, berkata siapa Abu Sa'id, wa Safwanu, utawi Safwan iku indahu, ada di samping Nabi. Qala, berkata siapa Abu Sa'id, fasa'ala, moko bertanya siapa Nabi hu ing Safwan, Ammad, saking perkara qalat kang ngucap sapa imro'ah. Faqala, moko berkata siapa Safwan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma qauluha, anapun utawi ucapane imro'ah, yadribuni idza shallaitu, omongannya imro'ah tadi, istrinya, yadribuni idza shallaitu, iku fa innaha, moko sak temene imro'ah iku taqra'u, membaca siapa imro'ah bisurataini, kelawan 2 surat. Waqad nahaitu, lan wis melarang siapa ingsun, melarang siapa saya, ha ing imro'ah. Qala, berkata siapa Abu Sa'id, faqala, moko dawuh siapa Nabi, laukanat, lamun ono, jika ada apa, laukanat, lamun ono sapa imro'ah, atau surah iku suratan, surat wahidatan, yang satu surat saja, lakafat, moko cukup, nyukupi sapa imro'ah annas ing manusa, maka cukup, sudah cukup. Wa amma qauluha, anapun utawi perkataannya imro'ah, yufattiruni fa innaha, moko sak temene imro'ah iku tantaliqu, wa amma qauluha yufattiruni fa innaha tantaliqu, fa innaha, moko sak temene imro'ah iku tantaliqu, sudah melaksanakan, fatasumu, moko berpuasa siapa imro'ah, wa ana hale utawi ingsun iku rajulun, seorang pemuda, syabun, yang muda, rajulun, seseorang laki-laki, syabun, yang masih muda, fala asbiru, moko ora sabar sopo ingsun. Faqala, moko dawuh, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma idzin, ing dalam waktu ini, dalam kasus ini, la tasumu, tidak berpuasa siapa imro'atun, seorang perempuan, illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin
suaminya imro'ah. Wa amma qauluha lan anapun utawi perkataannya imro'ah, inni la usolli, inni sak temene ingsun iku la usolli tidak salat siapa saya, hatta tatlu'a sehingga terbit apa asyamsu matahari, fa inna moko sak temene kami iku ahlu baitin dari keluarga qad urifa yang dikenal lana maring kami dzaka yang demikian itu, demikian yang memang bangunnya lambat. La nakadu tidak hampir, nastaiqidu tidak segera bangun siapa kami, hatta tatlu'a sehingga terbit apa asyamsu matahari. Qala dawuh sapa nabi, fa idzastaiqatta fasolli, fa idzastaiqatta maka nalikane wis tangi bangun siapa kamu, fasolli maka salatlah. Rawahu Abu Dawud. Ya, ini hadis dalam bab muasyarah bil ma'ruf ya, saling berinteraksi dengan baik, khususnya ini dalam rumah tangga ya, dalam kehidupan rumah tangga. Kalau yang kemarin hadis Nabi menceritakan bahwa Nabi menganjurkan kepada para suami, para laki-laki kalau misalnya keluar rumah jangan pulang ketika malam hari. Maksudnya adalah jangan pulang ketika istri ataupun keluarga sedang istirahat agar tidak mengganggu kenyamanan ahli keluarga yang lain, istri dan anak-anaknya. Kalau hadis ini diceritakan bahwasanya suatu ketika ada seorang perempuan yang mendatangi kepada Nabi, wadul, mengadu kepada Nabi. Nabi, saya ini istrinya Sofwan. Sofwan itu Nabi, kalau saya sholat, saya dipukul. Terus saya kalau puasa, disuruh mokel. Habis itu Sofwan tuh loh Nabi, bangunnya siang terus. Udah srengengenya udah keluar, baru sholat subuh. Gitu. Nah, ketika si istri mengadu ini kepada Nabi, Sofwan pun ada. Jadi Nabi langsung mengkonfirmasi kepada Sofwan. Bener ta iku lho jere bojomu, kata istrimu kamu kayak gitu bener ta? Kalau dia lagi sholat mbok pukul, kalau dia lagi puasa suruh mokel, kalau terus kamu bangun telat, bangun lambat. Terus kata Sofwan, iya betul Nabi, saya memang memukul istri saya ketika dia sholat, soalnya dia membaca dua surat. Kalau di syarahnya ya, itu dikatakan dua surat itu adalah dua surat yang panjang. Jadi ini menunjukkan bahwa si istri sholat lama karena sampai membaca dua sholat. Makanya sama si Sofwannya kayak suwine sing wedok sholat akhirnya ditegur dengan dipukul. Kemudian kata Nabi malah kemudian menasihati yang istri, lu sajakno kamu lo baca sak surat aja ndak apa-apa, nggak usah dowo gitu. Kemudian aduan yang kedua bahwa si istri ketika puasa disuruh mokel sama suaminya. Kata Sofwan, iya benar memang Nabi, saya suruh mokel dia. Lu kenapa? Lah wong dhek puasa terus ya Nabi, saya ini masih muda, nggak sabar saya kalau kemudian istri saya selalu puasa. Nah, seperti itu. Juga kemudian kata Nabi ketika itu jawabnya, oh ya udah kalau gitu perempuan kalau mau puasa sunat izin dulu sama suaminya. Khawatirnya seperti kasus pada Sofwan ini, si suami tidak sabar, tidak bisa menunggu sampai malam ataupun bagaimana. Maka ketika itu si istri harus mengerti, harus pengertian, ya udah izin aja. Kira-kira kalau besok saya puasa gimana mas? Gitu. Ini dalam kasus ini ya. Dan kemudian aduan yang ketiga bahwa si suami suka bangun telat. Itu kata si Sofwan, loh Nabi kami ini dari bani, dari keluarga yang memang dikenal angel tangine. Terus kata Nabi, fa idzastaiqatta fasolli, ya sudah kalau begitu kamu bangun, kamu sholat. Ini Ummah harap jangan dijadikan dasar ya, terutama bagi santri cowok. Nah, lek dibangun musyrif, aku memang biasa aku tangi awan ya, jangan dijadikan dasar seperti itu ya. Dalam hadis ini untuk yang ke poin ketiga ini, monggo kita ambil pelajaran bahwa Nabi dalam mengajak kepada kebaikan, Nabi dalam berdakwah, Nabi dalam menegur seseorang itu dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, tidak dengan kekerasan. Oh dek ancen kebiasaannya mulai cilik tangine awan, jadi wangel tangi isuk misalnya. Ya wis lah pokok awakmu tangi ndang sholat.
gitu. Ini teguran, Nabi mengajarkan teguran dengan lemah lembut, muasyarah bil ma'ruf, maksudnya ketika ada salah satu pihak yang bersalah, ya udah negurnya dengan yang baik, dengan tidak dengan kekerasan. Oke, dari sini sebetulnya kan sangat, kalau kita melihat hadis Nabi tidak sepenggal-penggal ya. Nabi tidak hanya membela laki-laki, Nabi tidak hanya membela perempuan, dua-duanya imbang. Contoh di sini aja ketika muasyarah antara suami dan istri, ada satu hadis yang wong lanang ojo sampai ganggu bojone lho ya, lek teko kamu datang misalnya istrimu lagi istirahat, ojo tutup pintu, entenono nang jaba misalnya gitu. Pun sama ke istri juga, hadis yang sebelumnya kan ada ya, cerita yang hadis ke berapa hari itu yang ceritanya Abu Darda, si istrinya sampai mengadu kepada Nabi karena si suaminya ibadah terus, istrinya sampai terlantar. Pun sama Nabi si suami ditegur. Ini sama, sekarang kasusnya bukan suami yang gitu tapi istrinya ibadah tok, sholat sampai disuwek-suwek no, poso gak tahu mokel poso terus, sampai si suami ini iya aku kok gak direken lah istilahnya, gak di itu. Pun Nabi menegur si istri. Kan imbang ini. Jadi kelihatan sekali memang Islam tidak membela salah satu jenis kelamin ya. Jadi Islam mengajarkan suami monggo menghargai istri, menghormati istri. Terlihat di sini di kasus yang Abu Darda. Sedangkan sama istri pun monggo menghormati hak suami. Dalam kasus ini ceritanya Sofwan bin Mu'attal. Jadi gitu. Jadi tentang yang aduan yang kedua bahwa seorang istri harus izin suami ketika akan berpuasa. Ini saya kira sangat populer ya. Monggo kita memahami ini tidak hanya sepenggal ini saja. Oh, lek wong wedok kate puasa sunnah harus izin suami. Tapi suami mau puasa sunnah nggak perlu izin istri. Tidak seperti itu. Sama. Ini maksudnya Nabi mengajarkan ya pokoknya saling memahami, saling tahu. Pun sama ya juga kaitannya dengan yang sangat populer hadis kalau istri diajak kumpul suami menolak maka dilaknat malaikat sampai pagi. Pertanyaannya kalau sekarang suami yang menolak, istri yang mengajak, apakah si suami juga dilaknat? Itu tidak pernah dibahas. Nah, sebetulnya kita memahami hadis Umar bilang seperti itu, jangan sepenggal, monggo dengan utuh. Seperti hadis yang ini jangan dipahami hadis ini saja, kita juga harus melihat hadis lain, yaitu hadis yang kasusnya Abu Darda. Jadi gitu, karena memang Islam benar-benar tidak pernah membedakan perlakuan kepada manusia berdasarkan jenis kelamin, tidak gitu ya. Ketika Islam meminta laki-laki untuk menghormati istri, Islam pun meminta istri untuk menghormati laki-laki. Ketika Islam menganjurkan suami menghormati, menyayangi, menghargai istri, Islam pun menganjurkan istri menghargai, menyayangi suami. Sama. Tinggal kita aja bacanya ya, bacanya jangan sepenggal-penggal. Jadi biar utuh. Jadi dari sini sudah hadis dari yang nomor 51, 53, 55 sudah sangat kelihatan bahwa memang Islam menganjurkan untuk saling menghormati, saling menghargai. Bukan salah satu pihak yang harus menghormati pihak lain, tapi dua-duanya. Itu ya. Ini hadis ke 55. Juga yang bisa diambil itu tadi ya, menegur pihak lain, menegur orang lain dengan lemah lembut, dengan tidak kekerasan. Ketika kita ditakdirkan bojo kok turu wae, ya negurnya dengan baik. Atau ditakdirkan si suami punya istri tidur aja senengane turu tangi-tangi macak, mariku turu maneh macak maneh misalnya. Ya monggo ditegur, negurnya juga dengan yang baik, dengan lemah lembut, dengan tidak kekerasan. Jadi sekali lagi itu anjuran untuk muasyarah bil ma'ruf, baik itu antara suami dan istri ataupun orang tua kepada anak ataupun sesama muslim, monggo untuk tetap saling bermuasyarah bil ma'ruf, berinteraksi dengan baik ya, bergaul dengan baik. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk kesempatan ini, kita sambung yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.